Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel YouTube Dapur Dedi. Kali ini saya mau kasih resep mie ayam abang-abang pakai ayam palsu. Kalau kalian penasaran, ikutin terus yuk video kita. Sebelum mulai video untuk resep mie ayam palsu ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Dapur Dedi supaya channel kita ini lebih berkembang dan bisa menginspirasi teman-teman. Berikut bahan-bahannya. Yang pertama saya mau kasih resep ayam kecapnya dulu nih. Ada saus teriyaki, ada 1 saset lada bubuk, ada 1 saset bumbu racik ayam. Ini kecap saset ya, ini yang 2000 atau 3000-an. Ada 3 sendok gula pasir, ada 5 siung bawang putih yang sudah dicincang. Ini saya tambahin ceker ya, serta nah ini dia nih, ada ayamnya 250 gram sudah saya cincang dadu ya. Nah ini dia nih si ayam palsunya. Nah kelihatan gak teman-teman? Ini tuh kamera tolong deketin. Nah ini itu juga biasa dipakai sama abang gerobak ya, spesial mie ayam. Jadi mereka itu udah sering pakai ini untuk jualan mie ayam karena ini meminimalisir modal. Jadi satu bungkus ini itu beratnya kurang lebih 250 gram, itu setara dengan 1 kilo ayam. Jadi ini tuh aman dan halal untuk dikonsumsi. Ini terbuat dari saripati kedelai. Di zoom kamera tolong. Ya, protein nabati. Ini biasa dimakan oleh vegetarian. Nah, ini si ayam palsu ini nanti kita masak. Ya. Ini kurang lebih harganya itu Rp8.000. Ini banyak didapetin di toko-toko yang jual-jual mie ayam gitu, di pasar banyak. Terus ini ada mie-nya nih. Mie-nya kita ikutin yang abang-abang punya ya. Mie 188 ini tuh isinya itu setengah kilo beratnya. Isinya kurang lebih 6. Isinya 6. Ini harganya sekitar Rp7.000. Tadi saya udah jelasin untuk mie ayam kecapnya ya, si ayam palsu itu ya. Ini sekarang saya untuk kuahnya. Ini saya udah iris 5 siung bawang putih serta ada sedikit lemak ayam. Saya pakai sedikit karena memang untuk konten aja. Ini serta ada lada bubuk dan kaldu bubuk. Nah kemarin ada yang nanyain sambelnya juga nih, sekalian juga kita pakai sambelnya, sambel abang-abang nih. Ini saus pedasnya saus abang-abang, ini harganya Rp5.000. Terus serta ada cabenya juga, saya pakainya cabai rawit full serta bawang putih untuk resep sambelnya. Ya ikutin step by stepnya biar kalian gak bingung, kalian tonton terus channel kita. Ini kita langsung proses masak si ayam palsunya. Karena tadi ayamnya itu 250 gram, maka saya pakai si proteina ini cukup separuhnya aja. Ya, kita aduk dulu. Separuhnya aja ya. Kamera tolong di zoom. Ya, ini dia. Ini dia si ayam palsunya sebelum kita rendam. Ya, kamera tolong deketin. Ayamnya ini kita rendam dengan air panas. Ya, kita guyur. Kita rendam ini kurang lebih 15 menit sampai dia terendam.
nanti dia akan mengembang 2 kali lipat dari yang tadi saya taruh ya, setengah ukurannya. Kita tunggu 15 menit lagi. Nanti ini dilakukan perendaman ulang sampai si kedelai ini, si proteina ini tidak ada bau kedelainya, sampai dia baunya menghilang. Kita lakukan pencucian itu 3-4 kali. Ya, kita tunggu dulu ya. Ya, ini dia si ayam palsunya, sudah kita rendam selama 15 menit. Dia ngembang ya 2 kali lipat dari yang tadi sebelum kita rendam. Ya, kita lihat dari dekat, ini bentuknya udah seperti ayam yang sudah dimasak atau direbus. Mirip banget kan si ayam palsu ini. Nah, ini masih kecium bau aroma kedelainya, makanya kita lakukan bilas atau pencucian ulang kurang lebih 2-4 kali ya, biar bau kedelainya itu nggak nyengat. Ya, langsung aja kita bilas. Ya, ini dia si ayam palsunya atau proteinanya, sudah saya bilas kurang lebih 4 kali ya, biar aroma kedelainya itu sudah menghilang ya. Ini dia si ayam palsunya nih, mirip banget ya sama ayam yang sudah direbus. Nih, potongannya juga mirip. Nah, ini dia saya pakai juga ayam aslinya nih. Nah, ini dia kurang lebih seperempat atau 250 gram. Ya. Ini kita mau masak ayam kecapnya. Pertama-tama kita tumis dulu si bawang putihnya. Ini minyaknya sedikit aja. Ini saya masukkan bawang putih yang tadi saya udah jelasin ya. Kurang lebihnya 4-5 siung. Ini resepnya mudah, simple. Ini kita tumis dulu si bawang putihnya sampai harum ya. Ya, ini bawang putihnya sudah harum dan sudah kelihatannya sudah coklat ya, sudah mau coklat. Kamera tolong ditekan. Ya, ini bawang putihnya sudah mulai kecoklatan. Kita masukkan 250 gram ayam. Ini ayam asli ya. Ini kita masukkan. Saya kalau untuk mie ayam itu selalu menggunakan ayamnya itu ayam jenis petelur. Kita masak dulu. Kenapa ayam petelur? Karena ayam petelur ini kalau dimasak lama dia itu tidak hancur. Nah, untuk harganya ayam petelur itu kurang lebih 50-55.000 per kilonya. Kalau full ayam kan mahal ya, makanya kita minimalisir pakai si ayam palsu. Ini kelihatannya ayamnya sudah mulai masak. Kita masukin si ayam palsu ini. Kamera tolong dilihatin. Nah, ini dia si ayam palsunya. Kita masukin jadi satu sama si ayam aslinya. Ya. Kita masak. Langsung aja kita masukin bumbu-bumbunya. Ya, kita masukin bumbu-bumbunya. Ini ada 1 saset saus teriyaki. Boleh merek apa aja. Ini harganya itu kurang lebih 2.500 kalau di warung. Ini kurang fokus. Ya, kita masukin saus teriyaki. Kita masukin si bumbu racik ayam ini ya.
Ini kurang lebih harganya 2 ribuan kalau di warung-warung ya. Dan kita masukin lagi 1 saset lada bubuk. Serta 3 sendok makan gula pasir. Kamera. Serta kecap saset. Ini kecap sasetnya yang harganya 2-3 ribu rupiah kalau di warung. Kita tuang. Ini nggak semua saya habisin karena saya nggak gitu suka warna yang terlalu coklat banget. Ini selera masing-masing ya. Di sini saya nggak pakai tambahan garam atau kaldu bubuk karena si teriyaki ini dan si bumbu racik ini sudah asin, jadi saya cukup tambahkan gula. Nah, kita tambahin lagi air kurang lebih 200 ml ya, biar dia untuk direndam dimasaknya gitu. 200-300 ml ini kita masak si ayam ini, kita aduk-aduk. Nah, di resep ayam kecap kali ini saya tidak sama sekali menggunakan daun salam, daun serai, atau saya blender kunyit, tidak sama sekali. Saya buat resep simple, enak, harganya sangat murah. Bisa untuk jadi inspirasi teman-teman di masa Covid kayak gini, bisa jadi usaha barunya teman-teman nanti karena memang modalnya itu cukup murah. Nanti teman-teman bisa tes rasa ya, tes rasa. Kalau memang dia kurang garam, teman-teman bisa tambahin garam atau kaldu bubuk ya. Ini nggak perlu tambahan mecin lagi ya, karena sudah sangat enak dan gurih. Apaan nih, tadi saya ada ceker, ini sambil kita rebus nunggu 20-30 menit. Ini sekalian aja saya masukin cekernya. Ceker itu harganya itu sekarang lagi mahal banget ya di pasaran. Kurang lebih harganya itu 32.000 sampai 34.000 per kilonya. Kita masak pakai api kecil ya, kecilan apinya. Ceker gede-gede. Sambil nunggu si ayam kecapnya ini masak atau matang, saya mau bikin kaldu kuahnya dulu ya. Nah, sambil nunggu ayam kecapnya matang, kita bikin kuahnya dulu. Kita tumis si bawang putih. Ya, sedikit aja minyaknya. Kita masukin 3 siung bawang putih. Kita tumis sampai harum ya. Apinya api kecil. Ini kita masukin si lemak ayam untuk kaldunya. Ini lemak ayam ini teman-teman bisa dapetin dari kulit ayam atau memang beli lemak
di pasar ya. Lemak ayam itu dijual kok di pasar-pasar, kurang lebih harganya itu 20.000 per kilo, karena memang dibutuhin sama tukang bakso, tukang mie ayam. Kita masukkan air. Ini untuk kuah bakminya ya. Bisa juga kalian pakai tulang ayam untuk kaldunya. Nah, airnya kurang lebih 500 sampai 700 ml ya. Hampir sama kayak bikin kuah sup sih. Cuma ini tanpa sayuran aja. Kita masukin lada bubuk. Teman-teman bisa tambahin, ini dikira-kira aja, ini 1 sendok makan kaldu bubuk. Bisa teman-teman tambahin sedikit garam. Ini garamnya kurang lebih sedikit banget ya, nih bisa dikira-kira ya sama teman-teman ya. Nah, ini resep untuk kuah bakminya. Nanti kalau misalkan kurang asin atau keasinan, bisa teman-teman tambahin air panas lagi ya, dimasak lagi sampai mendidih. Nanti teman-teman bisa tes rasa. Simple banget kan untuk kuahnya. Ya, ini kita masak sampai mendidih. Nih di sebelahnya juga saya sambil masak si ayam kecap. Ini kita tunggu sampai meresap, jadi nanti matangnya barengan. Nah, sambil nunggu si ayam kecap mateng dan si kuah kaldunya mateng, saya mau kasih resep sambal untuk bakminya atau mie ayamnya nih. Ya, ini ada cabai rawit merah full ya, sama bawang putih. Saya mau blender kasar. Kamera angkat, saya mau blender. Ya, ini cabai sama bawang putihnya udah saya masukin ke blender. Kita tuang airnya. Nah, tips dari saya nggak pernah blender halus cabai untuk bakmi atau kuitiau, untuk sambal kuitiau. Saya blender kasar. Cabainya udah kita blender kasar, kita tuang ke wajan untuk nanti kita masak. Wow, cabainya menggoda banget ya, ini masih kasar-kasar. Ini dia resep sambelnya, cukup teman-teman blender kasar si cabai rawit merah ini sama bawang putih. Nah, ini udah saya taruh atas kompor, kita masak. Ini sambal serbaguna. Di jualan saya itu saya bisa pakai untuk sambal nasi bakar, terus kuitiau mercon, terus sambal ayam geprek, karena dia sudah sama bawang putih. Jadi teman-teman bisa masak sampai sat. Ini saya masak sekaligus banyak karena untuk jualan juga ya. Bisa teman-teman follow IG saya di @bakmigangamal33 sama @ddkitchen.id atau dndkitchen. Itu jualan saya, jualan online food ya.
Bisa teman-teman lihat, itu banyak testi-testinya. Nanti saya kasih linknya di deskripsi. Nah, ini saya udah siapin mangkok kosong untuk bakminya, sama ada styrofoam ya untuk inspirasi jualannya. Ini kita cukup kasih sedikit, setengah sendok juga nggak sampai ya, sedikit aja kaldu bubuk. Karena saya nggak pernah pakai mecin, jadi saya pakainya kaldu bubuk atau kaldu jamur. Di sini saya pakai kaldu bubuk karena harganya lebih murah dan modalnya juga lebih sedikit ya ketimbang kaldu jamur ya. Nah, langsung aja kita tuang minyak ayam. Nah, untuk minyak ayamnya saya udah pernah nge-share di video saya sebelumnya. Teman-teman bisa lihat untuk resep minyak ayamnya. Ini kita langsung aja masak mie-nya. Kita langsung masak di kompor. Nah, biasanya mie-nya itu masih menggumpal seperti ini. Bisa teman-teman pencar dulu ya, dengan cara di pencet-pencet gini. Bisa langsung masukin ke kompor. Ini teman-teman masak nggak usah lama-lama, cukup 1-2 menit aja. Ya, pastikan teman-teman ini airnya air mendidih agar mie-nya tidak lembek. Ya udah, bisa kita angkat. Ya, ini kita tinggal tuang mie-nya, bisa kita aduk-aduk. Tinggal dikasih pelengkap aja sawinya. Nah, ini dia nih minyak. Nah, ini di styrofoam ya untuk ide jualan ya. Kita rebus sawinya. Tinggal kita kasih pelengkap aja si sawinya. Mie-nya sudah saya masak, kita tinggal kasih si ayam palsunya ya. Kita sesuai request customer aja kalau dia mau pakai ceker atau enggak, dan kalau ada yang mau pakai kuah atau enggak. Nih, gak ada bedanya kan ya, ayam asli dan ayam palsu. Oh ya teman-teman, tipsnya ini masaknya jangan kelamaan juga ya, karena si protena ini gampang empuk ya, takutnya nanti dia lodrok. Kelihatannya di kamera dia masih utuh, nggak lembek ya. Bisa kita sajikan. Kamera, kalau misalkan ada yang mau pakai kuah, tinggal kita tambahin aja kuahnya. Ini biasanya yang dimakan di tempat nih, minta kuah ayamnya dong bang gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang request pakai ceker, tinggal dikasih ceker aja. Ini cekernya gede-gede kebetulan ya. Ceker itu ukurannya terserah teman-teman mau beli yang kecil banget atau yang seukuran kayak gini juga bebas. Ini kurang lebih satunya kalau yang kayak gini tuh mentahannya itu 2000. Bisa taruh di sini untuk pelengkap.
bisa ditaruh 2 mie ayam ceker. Bentar, cekernya agak gini. Ya, kamera bisa di zoom. Ini udah bisa dikonsumsi, tapi ini belum lengkap tanpa sambelnya. Nah, ini untuk kuahnya nih, kuah kaldunya. Biasanya kalau untuk makan di tempat, teman-teman bisa pisahin di mangkok, nah, dan di plastik untuk yang dibungkus. Ini yang di plastik untuk yang dibungkus ya. Bisa ditaruh di pinggiran bakminya, di sini diselipin saya biasanya. Nah, ini sudah bisa disajikan, tapi kurang lengkap kalau kita belum kasih sambelnya. Ini sausnya juga saya juga beli saus yang abang-abang ya. Tinggal kita taruh sini. Biasanya kalau yang abang-abang, sesuai selera customer mau pedas atau enggak, secukupnya aja. Tinggal kita kasih si sambelnya. Ini biasanya kalau mie ayam abang-abang tuh naruhnya di sendoknya ya. Ya, begini. Tambahin sumpit, ya sudah bisa disajikan ke customer dengan harga murah meriah. Kamera tolong di zoom. Sekian video resep mie ayam abang-abang kali ini dengan resep ayam KW-nya. Ini resep ayam KW nih, hampir nggak ada bedanya ya sama ayam aslinya. Ini ada kuahnya juga, serta komplit dengan sambelnya. Nah, resep ini udah bisa teman-teman ikutin dan siap untuk teman-teman jual nih mie ayamnya. Semoga dari resep ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Kali aja teman-teman langsung jadi tukang mie ayam dadakan nih. Karena di masa sulit ini kita itu harus butuh kreativitas juga, serta ide-ide yang bisa ditiru juga, dan harganya juga sangat terjangkau. Sekian resep mie ayam abang-abang kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, share jika bermanfaat untuk teman-teman. Dan pastikan teman-teman sudah subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dapur Dedi.